Keluarga Kerajaan Allah, sungguh sukacita yang luar biasa jika saat ini Anda bisa bergabung dalam ibadah online Rock Ministry TV. Agar Anda dapat mengikuti ibadah dengan lebih nyaman, mari siapkan segala peralatan terlebih dahulu. Pastikan device dan koneksi internet Anda berfungsi dengan baik. Siapkan waktu khusus untuk beribadah tanpa gangguan. Hormati hadiratnya dengan sikap hati yang benar. Melalui ibadah ini, kami percaya Anda akan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan yang mengubah hidup Anda. Warga kerajaan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, berkat Tuhan, kelimpahannya atas hidup kita. Mari kita berikan sorak-sorai buat nama Tuhan dimuliakan di tempat ini. Lebih lagi buat Raja segala Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami berdoa Tuhan, sebab kasih-Mu ada atas hidup kami. Terima kasih. Saya undang untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita baca firman Tuhan pada sore hari ini, yang terambil dari Roma 8 ayat 29. Kita baca bersama-sama. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Berikan tepuk tangan buat janji Tuhan, buat hidup kita bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pimpin kami Tuhan, sebab perkenanan-Mu itulah yang membawa kami kepada kesempurnaan, keserupaan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan belas kasihan-Mu bagi kami. Kami berikan segala yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bertahtalah atas pujian kami sore hari ini, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita bersyukur oleh karena kasih-Nya, kemurahan-Nya yang dilimpahkan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kau hias
hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Inilah nyanyian syukur kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari kita akui, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari umat Tuhan, Kau hiasi kasih Tuhan. Aku ada saat ini, oh aku hidup hari ini, terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini, semua
kasih Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih. Dan amat baik aku ada. Ku akui Tuhan, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan, sebab Kaulah kepercayaan kami Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami percaya kepadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Oh, ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita.
warga kerajaan yang percaya bahwa Yesus Kristus Raja, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Haleluya. Yes. Sebab Engkaulah Raja segala raja, Tuhan, yang layak kami puji. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh bergemetar mendengar namamu, Tuhan. Sorak kemenangan. Haleluya. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Amin. Dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Yes. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan bersama, tak ada. Yes. Kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar. Amin. Sorak kemenangan. Haleluya. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Amin. Dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Hanya kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus yang senantiasa tak tergoyahkan. Haleluya. Yes. Ini setiap kami, Tuhan, umat-Mu memuji nama-Mu yang kudus. Haleluya. Hanya bagi
kemuliaan, segala hormat, pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Damai sejahtera dan kasih karunia Kristus menyertai kita semua, warga kerajaan Allah. Satu hari Yesus diuji untuk menjebak dia. Yang menyuruh orang Farisi. Mereka bermusuhan dengan orang Herodiani. Tetapi pengikut dan pengagum dan penjilat daripada Herodes. Tapi untuk menjebak Yesus mereka bersama-sama. Dan mereka menanyakan suatu pertanyaan yang merupakan bola pelintir, bola susah. Menurut kamu apa dibolehkan membayar pajak pada kaisar atau tidak? Sebelumnya mereka manggil dia guru yang baik. Hati-hati kalau ada orang memuji saudara. Mungkin mau pinjam uang atau apa. Dan firman Allah mengatakan, apa boleh membayar pajak kepada kaisar? Ini pertanyaan susah. Orang Yahudi tentu saja benci kepada pemungut cukai yang menjadi kolaborator, menjadi pengikut daripada Romawi ya. Dan mengkhianati bangsanya sendiri. Kalau dia bilang ya silakan ya boleh. Kalau enggak ya enggak usah. Apa yang terjadi? Yesus tahu kejahatan hati mereka. Mengapa kamu mencobai aku, hei orang-orang munafik? Tunjukkan padaku mata uang untuk pajak dan keluarkan. Mata uang tentu saja mata uang Romawi ya waktu itu. Ini gambar dan superscription siapa, tulisan siapa. Dan satu gambarnya ya Kaisar Tiberius ya. Mereka berkata, ya gambar dan tulisan Kaisar. Dan jawab Yesus, berikan pada Kaisar apa yang wajib kamu berikan pada Kaisar. Itu adalah pajak ya, dan cukai. Dan kepada Allah, apa yang kamu wajib berikan kepada Allah. Selain daripada hati kita, karena itu banyak sekali orang menentang persepuluhan. Kalau orang berkata, saya tanya rabi-rabi, tidak ada lagi memberikan persepuluhan. Iya kan sekarang sudah tidak ada bait Allah. Jangankan persepuluhan, korban harian pun tidak ada. Tetapi saudaraku, saya percaya bahwa persepuluhan itu adalah, pajak itu adalah untuk kepentingan umum. Untuk membangun jalan, untuk memelihara gedung-gedung pemerintah, membayar pegawai negeri. Saudaraku, persepuluhan itu sebagai bentuk daripada pajak kerajaan Allah. Karena itu saudaraku, Yesus berkata, berikan kepada Kaisar. Kaisar ya, yang kamu wajib berikan dan berikan kepada Allah. Yang wajib kamu berikan kepada Allah. Yang pertama-tama harus diberikan pada Tuhan adalah tubuh kita, Roma 12 ya. Itu adalah ibadah kita yang patut, ibadah kita yang pantas, ibadah kita yang seharusnya. Dalam hidup saya ya seringkali orang itu tanya tidak untuk mencari tahu, tetapi untuk menjebak. Tidak apa-apa. Kesempatan apapun rencananya, nama Kristus diberitakan. Mereka semua terdiam dan meninggalkan Yesus. Saudara, berikan kepada Tuhan nomor satu. Yang menjadi bagian Tuhan. Serahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, kudus dan berkenan pada Tuhan. Itu ibadahmu yang sejati. Dan sejak saya serahkan hidup saya, maka uang itu jadi masalah kecil. Sebagai hamba Tuhan saya tetap membayar pajak pada pemerintah. Dan tentu saja saya dahulukan yang kepada Tuhan. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan saudara. Ya, kalau kita tidak hitung-hitungan dengan Tuhan, Tuhan juga sama sekali tidak hitung-hitungan dengan kita. To God be the glory. To God be the honor. Dan juga persembahan tubuh kita. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 mengatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bagaimanakah pemahaman kita akan firman Tuhan ini? Jika kita membaca ayat ini hanya sekilas, tanpa disertai dengan pengertian yang benar, maka seolah-olah jumlah banyak dan sedikit itu akan menjadi tolok ukur atau standar berkat Tuhan yang akan kita terima. Dan hal ini tentunya akan mempengaruhi motivasi kita di dalam memberikan persembahan. Bisa jadi juga kita mempunyai motivasi yang salah di dalam memberi, karena kita akan berpikir, saya harus memberi banyak supaya nantinya diberkati banyak juga. Tetapi ayat tersebut tidak dapat diartikan seperti itu. Firman Tuhan yang tadi saya sampaikan
mengajarkan kepada kita satu sikap yang benar di dalam menabur. Yang dikehendaki Allah adalah siapa yang menabur sisa, ia akan menuai sisa. Tetapi siapa yang menabur dengan kemurahan hati, ia akan beroleh kemurahan juga. Jadi bukan masalah banyak atau sedikitnya taburan yang kita berikan, tetapi Allah melihat sikap hati kita. Apakah kita melakukan dengan kemurahan hati seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kemurahan hati akan muncul ketika kita mengalami kemurahan dari Allah. Seperti kita ketahui bersama, bahwa Dia adalah pribadi yang begitu murah hati terhadap umatnya. Jadi, siapakah di antara kita yang tidak pernah mengalami kemurahan Tuhan? Nafas kehidupan yang kita nikmati saat ini pun merupakan bukti kemurahan Tuhan yang dilimpahkan atas setiap kita. Jadi kalau Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu murah hati terhadap anak-anaknya, akankah kita akan tinggal diam? Sebagai anak Tuhan yang tahu berterima kasih, sebagai anak Tuhan yang tahu mengucap syukur kepada Bapanya, kita juga bisa lakukan itu. Kita naikkan syukur kita ungkapkan melalui kemurahan hati ketika kesempatan untuk menabur itu datang kepada kita. Kita akan lakukan dengan kemurahan hati karena Allah telah bermurah hati kepada setiap kita. Warga kerajaan, berikan yang terbaik untuk Allah kita. Orang yang bermurah hati tidak akan memberikan sisa dari apa yang dia miliki. Tetapi orang yang bermurah hati akan mempersiapkan taburan yang terbaik karena itu merupakan persembahan bagi Allah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat berkat-berkat-Mu, buat kasih setia-Mu, buat kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan pada kehidupan kami. Kalau saat ini kami diberikan kesempatan untuk menabur, kami mau lakukan dengan kemurahan hati kami. Kami mau berikan yang terbaik, karena Allah sudah memberikan teladan kepada kami. Engkau telah bermurah hati terlebih dahulu kepada setiap kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Inilah setiap kami Tuhan. Jadikan kami seperti yang Kau ingini Bapa. Yesus Tuhan. Haleluya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada
Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kan dengan barang fana kau membayar dosaku. Oh, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Oh, bukan dengan emas perak, Yesusku, diriku Engkau Tuhan, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Oh, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati bagimu Tuhan. Dan tinggalkan cara hidupku semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Janjilah seperti yang kau ingini. Ini setiap kami Tuhan, kami nyatakan, ku telah mati dan tinggalkan, yes, cara hidupku yang semuanya sia-sia dan tak berarti. Hidup ini pada mezbahmu ya Tuhan. Ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati, Mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia, sia-sia
kau ingini. Sujud di altarnya, amin. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang. Sekali lagi, sujud di altarnya, di altarnya, bawa hidup, ku terima anugerah. Inilah pengakuan iman kami, Tuhan. Kami sujud datang di altar-Mu hari ini. Karena kami tahu kami mempunyai Allah yang hidup. Karena kami tahu kami mempunyai Allah yang memerdekakan kehidupan kami. Karena kami tahu Engkau Allah Jehovah Jireh, Jehovah Rafa. Sesuatu akan terjadi sore hari ini. Itulah iman kami. Sesuatu akan terjadi di dalam hidupku dan hidupmu. Biarlah hati dan iman kami dan pikiran kami selaras dengan Engkau, Tuhan. Berbicaralah, Tuhan. Kami siap mendengarkan, karena benih yang terbaik Kau siapkan dalam kehidupan kami. Jemaat yang siap dengan benih terbaik ini, mari sama-sama kita katakan amin, amin. Shalom, shalom, shalom. Terima kasih tim pemusik luar biasa. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, kita masuk di bulan November,
memang tanpa terasa, kurang sebulan lagi sudah Natal. Ya. Baik, di bulan November ini tadi sudah Pak Gembala sampaikan, Pak Senior Gembala, Pak Arifin, bahwa bulan ini kita berbicara tentang keserupaan dengan Kristus, Christ likeness. Ya. Sebagai landasan firman Tuhan, mari kita sama-sama baca di Roma 8 ayat yang ke-29 berkata demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita dipilih, ditentukan untuk apa? Serupa dengan gambaran anaknya. Ada beberapa pertanyaan dari adik rohani, dari teman sejawat, bukan untuk mencobai, bukan untuk ngetes. Tapi ada pertanyaan, keserupaan dengan Kristus itu gimana bang? Maksudnya bagaimana? Sedangkan kita hidup di dunia ini, kita masih senang-senang. Nah, oleh sebab itu izinkan saya menyampaikan biblical review secara singkat. Ya, dimulai dari gambaran besar, blueprint Tuhan. Kenapa bisa menjadi tadi nih Roma 8 ayat 29 ini bisa ada? Keserupaan dengan Kristus. Setiap daripada kita yang berbicara di sini, yang mendengarkan, kita sama di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Kita akan lihat mulai dari Kejadian 1:26a dan 27a. Berkata demikian, inilah blueprint besar, keserupaan atau asal muasal untuk kita tahu. Ya. Ayat 26a berkata ini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, kata kita di sini, ya Bapak Ibu Saudara sekalian, itu adalah kata jamak, kita merencanakan satu blueprint yang besar. Nah, kita ini jamak, saya ulangi lagi, siapa dia? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Saya dan saudara ini digambar, didesain sesuai dengan blueprintnya Tuhan. Nah, ayat 27, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Nah, ini menunjukkan pada siapa? Pada Yesus. Jadi dengan kata lain, bahwa Allah menciptakan, Allah mendesain sesuatu yang besar di dalam kehidupan kita. Menurut gambar Yesus. Ini kita harus tahu. Sejarah ini kita harus tahu. Saudara dan saya berasal dari mana? Lahir dari mana? Harus jelas. Tanpa ada kejelasan, saudara akan bingung. Contoh, kalau saudara ke tempat itu ya, keluarga, pasti kan bertanya, ini anaknya siapa? Bapakmu siapa namanya? Oh, saya Jeffrey, anaknya Bapak almarhum Herman Here, ibu saya Christine Here. Nah, tahu sejarahnya. Nah, oleh sebab itu Roma 8 ayat 29 dan 30 ini bermula dari mana? Dari Matius. Karena ada sejarah besar yang Tuhan inginkan, Tuhan harapkan dalam kehidupan kita. Untuk kita ini adalah menjadi serupa, segambar dengan Dia. Amin. Nah, oleh sebab itu yang pertama, keserupaan dengan Kristus adalah maksud kekal Allah. Luar biasa.
saudara dan saya, ini adalah rencana kekal Allah. Mungkin Anda mengatakan, gak mungkin lah. Saya ini orang yang biasa kok. Orang yang penuh dengan dosa. Nanti saudara dengar. Allah menciptakan, Allah mendesain, Allah menetapkan, merencanakan, dan eksekusi di ayat 27. Serupa, segambar. Tapi karena dosa yang memisahkan, yang merusak gambar itu. Karena dosa, keserupaan itu dirusak. Karena iblis tahu rencana Tuhan dalam hidupku dan hidupmu ini luar biasa. Katakan kanan kirimu, engkau luar biasa. Engkau luar biasa. Pak Alison, tidak ada tetangga, engkau luar biasa. Engkau luar biasa yang sendiri ini. Karena apa? Kita orang luar biasa, kita orang hebat. Iblis nggak mau pakai di situ. Dengan 1001 macam cara, dia rusak itu. Karena dia tahu, kalau manusia serupa dengan Allah, Yesus saja segitu, apalagi manusia, dia rusak. Yesus saja dicobai kok, apalagi kita. Nah, oleh sebab itu kita harus perhatikan. Saya teringat dengan pemimpin besar rohani bernama Billy Graham. Dia berkata demikian. Menjadi orang Kristen lebih dari sekedar pertobatan seketika. Ya, menjadi orang Kristen itu lebih dari sekedar pertobatan seketika. Hari ini bertobat, ya saya bertobat. Terima Tuhan, ya saya terima Tuhan. Itu bukan orang Kristen. Tetapi merupakan proses. Proses, sama-sama katakan proses. Sekali lagi proses. Proses setiap hari di mana Anda bertumbuh terus menjadi seperti Kristus. Wow. Proses. Proses. Bapak Ibu Saudara sekalian, datang ke tempat ini, duduk di tempat ini, maaf ada yang berambut putih, itulah proses. Tidak ujuk-ujuk datang langsung rambutnya putih. Tidak ujuk-ujuk datang dulunya kecil terus langsung dewasa. Semua lewat proses. Bukan hanya tadi ini pertobatan seketika. Pertanyaannya, apakah engkau dan saya mau diproses? Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Billy Graham mengatakan tadi ini. Proses setiap hari. Setiap hari. Jadi kalau hari ini Anda masuk dalam proses, ingat Billy Graham, orang tua rohani, dia mengatakan ini proses setiap hari. Tidak seperti lagu. Langsung jadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, Billy Graham tahu dari proses itu, ya, dari proses itu, dan Yesus menginginkan dalam hidup kita, yang dimana tadi dikatakan proses bertumbuh setiap hari. Untuk apa? Untuk membentuk satu hal yang dinamakan karakter. Karakter itu dibentuk atau engrave, dipahat. Untuk menghasilkan apa? Menghasilkan sesuatu. Nah, oleh sebab itu, di dalam satu catatan kaki saya terus begini. Yang Yesus inginkan dalam hidup kita adalah merefleksikan atau mencerminkan karakter Kristus, baik dalam perkataan maupun di dalam perbuatan. Orang bisa tahu, Pak Yanto, Koyanto, Pak Alex, teman-teman yang lain. Ini kok orang ini lain ya. Dalam perkataan, dalam perbuatan. Kenapa ya? Kuncinya ada di dalam Galatia 5 ayat 22 hingga 23 berkata demikian.
Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang. Tidak ada hukum yang menentang. 9 buah roh. Atau dengan kata lain adalah, inilah karakter Kristus. Apakah di dalam hidup saya dan saudara ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan? Saya waktu membaca ini ada kalimat disebutkan di sini, saya highlight kuning, kelemah lembutan. Itu keluar. Coba saya searching, saya cari apa meaningnya kelemah lembutan. Lemah lembut, definisi dari lemah lembut, perhatikan. Dimulai dari kata bersedia. Dimulai dari mana? Bersedia. Ya tolong ya, multimedia bisa ikuti saya. Ya, jadi yang kedua adalah mengizinkan Kristus berdiam dan mentransformasi hidup kita bersama dengan Roh Kudus. Nah, kelemah lembutan itu dimulai dari kata bersedia. Tanpa bersedia, Anda tidak akan bisa masuk. Ya, next. Lemah lembut. Nah ini. Lemah lembut, definisinya bersedia. Menerima. Menerima. Keterbatasan. Kesulitan. Yang ada. Tanpa melampiaskan kejengkelan kita terhadap BOS. Ini bukan orang. Bukan. Orang bilang laupan ini, bukan. BOS ini mewakili barang, B. O orang, S situasi. Tanpa engkau bersedia, engkau tidak akan bisa menerima. Setiap daripada kita punya keterbatasan dan kesulitan masing-masing. Barang contohnya. Saudara punya bolpen. Nulis, aduh, kok enggak keluar tintanya. Sudah dicoret-coret coba di kaca. Coba ujungnya dibakar pakai api. Loh yang salah bolpennya apa orangnya? Tidak bersedia menerima keterbatasan. Tidak bersedia menerima kesulitan. Orang. Harus diakui ada beberapa orang, introvert, ekstrovert. Ada orang memang cepat jalannya. Ada orang yang memang lambat. Ayo, ini. Iya Pak. Ayo ini. Ini dari sini ke sini. Iya Pak. Loh ayo. Loh kok orang dipermasalahkan? Saya tidak bisa kerjasama dengan orang yang lelet. Saya tidak bisa kerjasama dengan orang yang angeng. Loh dia ini ciptaan Tuhan loh. Kok kita melampiaskan keterbatasan kita, kesulitan kita kepada orang itu? Memang kita Tuhan. Ada yang ketawa, ada yang senyum-senyum. Itu pelaku dan korban. Termasuk sini, ini. Saksi ini ada nih, saksi hidup ini di sini. Sampai hari ini saya masih tetap berproses. Situasi. Ada orang gini, gak seneng dengan situasi itu yang contoh gini. Saya tidak suka kalau saya minta pendapat kepada keluarga saya. Ayo ini mau kemana gini, atau mau makan. Ya terserah. Saya bilang, adakah pilihan lain selain terserah? Ya
Papa aja yang memilih. Baik, ini mau makan. Saya ajak ke pinggir jalan makan. Marah. Loh kok dibawa ke ngemper? Tadi bilang terserah. Suruh papa yang milih. Nah situasi ini jujur buat saya menjengkelkan. Kita maunya happy, maunya makan. Kita punya rule. Mulai dari kita menikah, waktu kita di mentor, kita bangun kesepakatan demi kesepakatan. Mau makan, bareng makan di mana. Sampai hari ini kami, kalau dating, pacaran, kami masih pacaran Bapak Ibu Saudara sekalian. Walaupun kami sudah 21 tahun pernikahan, setiap bulan 1 kali kami pacaran. Tapi jujur saya mau katakan, kebanyakan yang mengingatkan istri saya, ayo kita pacaran, ayo. Laki biasa, mikir duit, mau makan di mana kita. Kalau cewek, yang penting, kalau wanita, relationship. Bakso juga enggak apa-apa. Bakso di mana? Oh di sini. Ah panas. Alasan. Nah itu. Kesulitan, keterbatasan kita ungkapkan di dalam keseharian kita. Oleh sebab itu, bagaimana Tuhan mau berproses? Bagaimana Tuhan mau bekerja? Coba perhatikan di Galatia, bisa mundur sedikit ya, Galatia. Galatia 5 tadi. Nah, lihat ya, tetapi buah roh, R-nya itu besar. Nah, R besar ini merujuk kepada siapa? Roh Kudus. Allah ketiga. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kalau engkau mengizinkan roh itu, Roh Kudus itu mentransformasi kehidupanmu, mengizinkan dia, itu keputusan Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa engkau membuka diri? Apakah engkau mau berubah? Itu keputusanmu. Yang artinya adalah bahwa, yang saya catat segini ya, bahwa karakter Kristus hanya bisa dihasilkan atau dicapai ketika kita melibatkan Roh Kudus untuk mengerjakan bersama-sama dengan kita, inside out, dari dalam keluar. Kalau pakai begini orang gak akan kelihatan. Wah saya Pak Pendeta. Tapi yang tahu jelas saya siapa? Orang-orang dekat saya. Yang tahu jelas Roh Kudus yang ada dalam diri saya. Semua itu termanifestasi dari apa? Buah roh. Buahnya. Apakah buah yang saya hasilkan manis? Apa buah yang saya hasilkan dari manifestasi dan transformasi saya dengan Roh Kudus? Apakah kecut? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya teringat dengan satu hamba Tuhan besar bernama Rick Warren. Nah, Rick Warren berkata demikian, keren ini. Dia berkata demikian, sebagaimana karakter merupakan salah satu tujuan Tuhan. Itu sebabnya tiap hal yang kita alami, setiap hal yang kita alami, memungkinkan kita untuk bertumbuh. Dan pekerjaan Roh Kudus akan menghasilkan karakter seperti Kristus di dalam diri kita, bukan dalam dirinya Pak Franky, Ciliana, diri kita. Jadi keputusan ada di tangan kita, ada juga di tangan saya. Mau enggak kita berubah? Roh Kudus mentransformasi pikiran kita, perasaan kita, perkataan kita. Semua ada di tangan Bapak Ibu Saudara sekalian, termasuk saya. Ini yang bicara di depan sini. Apakah di dalam kehidupan kita mau meresponi itu? Kita mau menanggapi itu? Di dalam Kolose 1 ayat 27 kalau tidak salah ya. Kolose 1 ayat 27 itu betapa kayanya ya. Jadi berkata begini, Allah ingin menyatakan kepada mereka betapa
kaya rahasia yang mulia ini di antara bangsa-bangsa lain. Bahwa Kristus ada di dalam kamu, yaitu pengharapan dari kemuliaan. Perhatikan, kalau Tuhan ada di dalam kita, betapa kayanya rahasia itu. Karena apa? Roh Kudus mentransformasi kehidupan kita. Itu keputusan yang kita mau ambil apa tidak. Satu hari saya dengan putra saya, namanya Yesaya, kami berdiskusi mengenai masa depan. Pada saat itu dia masih SMP. Saya tanya kepada dia, "Kak, nanti kamu setelah lulus SMA, apa yang akan kamu lakukan?" Dia memang sudah dari kecil sampai SMP dia senang melayani Tuhan. Baik di sekolah minggu, Rocky, di Rocket, KGC. Tapi saya masih ingat, terkenang dengan statementnya dia. Saya berkata, apa yang akan engkau lakukan? Jawaban dia berkata demikian. Apa yang saya lakukan menyelaraskan apa yang Tuhan mau. Wah, SMP ini. Sedikit saya mau ceritakan latar belakang dia. Anak saya ini didiagnosa spektrum autis. Waktu dia masih umur 3-4 tahun ya. Anak spektrum autis ini di tengah-tengah antara anak autis dengan anak yang normal. Kalau di treatment anak autis, dia akan kesakitan. Dia bisa muter gedung ini, waduh. Tapi kalau dia di treatment anak normal, nggak fokus. Buat kami itu proses. Buat kami itu proses. Kami melayani Tuhan. Keluarga saya melayani Tuhan. Adik-adik saya melayani Tuhan. Betapa kaya dan rahasianya Tuhan dalam kehidupan saya. Adik saya nomor 2, dia melayani di Amerika, di Orlando. Adik saya nomor 3, melayani di Australia, di Sydney. Saya di Denpasar. Tapi kenapa saya bisa mempunyai keturunan demikian? Pada waktu itu saya katakan aib. Tapi begitu saya mendengar jawaban dia, saya bilang, sedikit ya, agak saya belai gitu, tapi belainya agak kasar dikit. Sadar, Yes, kamu masih SMP. Loh, betul Pak. Maksudmu bagaimana? Kalau kita, karena menyelaraskan ini bukan bahasa anak-anak. Ini bahasa yang agak lebih dewasa sedikit. Kalau kita tidak menyelaraskan apa yang kita dan Tuhan mau, tidak akan jadi. Oh, maksudnya kesepakatan toh Kak? Ya. Contoh. Koyanto waktu mau meminang Cilingling, sepakat enggak? Sepakat kan? Salah satu tidak sepakat kan nggak jadi, hari ini nggak ketemu kita. Begitu juga. Antara kita dengan Roh Kudus. Apakah kita ada sepakat? Karena betapa kayanya rahasia yang Tuhan akan berikan pada hidup kita. Dibukakan pintu-pintu hikmat daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ingin mengalami transformasi, maka Allah akan bekerja dalam hidup kita. Sehingga apa yang kita pikirkan sama seperti Kristus pikirkan. Apa yang kita kerjakan atau kita bertindak sama seperti Kristus bekerja.
Apa yang kita respon dimulai dari mana? Dari Kristus. Di dalam Yohanes 14 ayat 12 hingga 13 berkata demikian, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa, tidak semua orang, barang siapa percaya kepadaku, dimulai dari percaya, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ia ini huruf kecil, saudara dan saya. Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, aku ini A huruf besar. Merujuk kepada siapa? Pada Yesus. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi ke Bapa dan apa juga yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukan supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Anak ini A huruf besar. Tidak semua orang dipilih, tidak semua orang ditentukannya. Barang siapa? Keputusan ada di tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi yang ketiga, keserupaan Kristus dengan merespon dengan benar. Hari ini kalau engkau masih berada di dalam tadi, di persimpangan jalan, di perempatan jalan, Tuhan ingin responmu hari ini. Apakah engkau mau menyelaraskan pikiranmu, menyelaraskan perasaanmu pada Kristus? Mari kita tundukkan kepala, saya undang pemuji, pemusik. Hari ini kalau engkau belum menerima Tuhan secara pribadi, ataupun engkau hari ini, kau yang datang hari ini dengan pergumulan, engkau yang datang hari ini dengan permasalahan, sakit maupun penyakit, ingat firman Tuhan ini. Mari kita berespon. Saya undang pemuji, pemusik, mari. Kita tundukkan kepala sejenak, kita renungkan firman Tuhan ini. Apakah hari ini, apakah saat ini, kalau engkau datang, bahkan engkau merasa bahwa hari ini aku tidak berguna lagi. Hari ini apa yang kau kerjakan semua gagal. Saya mau berkata, ada satu pribadi yang hari ini siap akan merestorasi hidupmu. Siap akan membenahi hidupmu. Siap akan mentransformasi hidupmu. Saya berangkat bukan dari orang yang berhasil. Saya pernah kesaksian di sini. Saya berangkat dari orang yang gagal. Gagal, dan hancur. Tapi saya mau merespon kasih setia Tuhan. Tuhan angkat. Tuhan proses. Sehingga lagu ini tadi, sujud di altarmu, begitu menjadi remah dalam kehidupan saya. Kalau hari ini engkau belum menerima Tuhan sebagai juru selamat, saya undang engkau bangkit berdiri. Jangan malu. Ataupun hari ini engkau berada di persimpangan jalan. Saya punya beban. Saya punya permasalahan yang tidak bisa saya ungkapkan kepada orang lain. Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan mau nyatakan kuasanya. Kalau hari ini juga ada, saya merasa bahwa hidup saya ini sia-sia. Hidup saya ini tidak berarti. Tuhan hadir untuk engkau. Tuhan akan nyatakan kuasanya untuk engkau. Sujud di altarnya,
ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi, saat datang di altarnya. Saya mengundang engkau dengan kasih. Engkau belum menerima Tuhan sebagai juru selamat, ataupun engkau hari ini datang dengan beban berat, kau bangkit berdiri. Jangan takut, jangan malu. Hari ini hanya Tuhan dan engkau beracara. Dan hari ini ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang Tuhan mau ubah dalam kehidupanmu. Tuhan tidak melihat siapa engkau, Tuhan tidak melihat kaya atau miskin, ataukah engkau orang atas. Di hadapan Tuhan itu nothing. Tuhan hanya melihat hatimu. Tuhan hanya melihat hatimu. Tuhan hanya melihat responmu. Saya undang maju ke depan. Hamba-hamba Tuhan tempat ini akan mendoakan. Pria di sebelah kanan, wanita sebelah kiri. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Kalau hari ini ada yang berkata, aku sudah selesai, hidupku tidak berarti lagi. Engkau orangnya kah itu? Mari dengan kasih Kristus terima kasih-Nya. Dia akan merubah hidupmu. Dia akan merubah hidupmu. Silakan hamba-hamba Tuhan. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sekali lagi saya mengundang engkau. Ini satu kesempatan. Ini respon dari Tuhan pada hidupmu dan hidupku juga. Mari kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku,
Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita persiapkan perjamuan kudus. Ya, perjamuan ini dikhususkan bagi yang sudah dibaptis. Untuk anak-anak, mohon orang tua tidak memberikan ya. Baik, kalau sudah siap, kita angkat roti ini. Coba saudara pandang roti ini kecil. Kecil, putih, tidak ada rasanya. Saya mau katakan demikian. Ada satu pribadi, ada satu orang yang mau rela mati untuk menggantikan saya dan saudara. Yang sebenarnya hari ini Anda tidak layak. Tetapi kita dilayakkan, kita dimampukan. Oleh sebab itu kita memperingatinya. Kita tahu bahwa kita layak. Kita tahu kita sudah ditukar dari posisi yang seharusnya kita manusia berdosa, manusia yang tidak layak, dilayakkan, dimampukan. Sehingga apa? Gambaran besar Matius 26a dan 27 terjadi. Harus ada ini, harus ada yang dikorbankan. Yesus memilihnya untuk dikorbankan. Mari kita angkat tinggi-tinggi ini. Bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Secara perlahan kita angkat anggur perjamuan ini di tangan kanan, tangan kiri letakkan di dadamu. Ambil waktu sejenak. Buat rekomitmen kembali. Letakkan tangan kiri di dadamu. Kalau hari ini engkau masih berada, engkau hari ini masih di perempatan jalan itu, melalui anggur perjamuan ini yang melambangkan darah. Di dalam darah ada kehidupan. Yesus mau rela mati untuk mencurahkan darahnya, menebus saudara dan saya. Yang hari ini kita dimerdekakan. Kau rekomitmen kembali, coba cek lagi hatimu. Bila hari ini kita dimeteraikan dengan darah Kristus. Bukankah anggur yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Kau luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Kau luar biasa dalam kehidupan kami. Kau hebat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk benih yang terbaik. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang sudah Engkau ciptakan, sudah Engkau kreasikan dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami betul-betul menyadari bahwa kami adalah serupa dengan Engkau. Kami minta ampun kalau iblis, kalau dosa yang telah memisahkan kami. Ampuni kami Tuhan. Bebaskan kami
Di dalam nama Yesus, kami alaskan doa ini dengan satu nama yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Raja. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itu yang kami pikirkan. Tujuan daripada goal kami ingin menjadi serupa dengan Tuhan, supaya dunia bisa melihat bahwa kami adalah orang-orang yang disanggupkan untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pulang dengan berkat, dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan kuasa Tuhan yang ada dalam kehidupanmu, yang menyertaimu mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.